Salam saudara, apa kabar hari ini? Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya memberi sebuah ilustrasi. Apa saudara tahu tentang ular? Ular sekali beberapa tahun itu mengalami perubahan kulit. Sekali beberapa tahun mengalami perubahan kulit. Dari kulit yang lama menjadi kulit yang baru, kulit yang lebih bagus. Tetapi sekalipun ular mengalami perubahan kulit, perubahan diri dari kulitnya, tetapi sifat dasarnya ular tetap sama. Dia tetap ular. Dia tetap ular. Nah, apa hubungannya ilustrasi tentang ular ini dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini? Mari kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10 dengan tema kehidupan manusia baru. Saya akan bacakan ini untuk kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Amin, saudara. Ya, perikop firman Tuhan pada hari ini adalah manusia baru. Bagaimanakah kehidupan manusia baru? Ada dua hal yang dapat kita pelajari tentang kehidupan manusia baru. Yang pertama adalah menanggalkan kehidupan manusia lama. Manusia lama itu seperti apa? Manusia lama itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Sesuatu yang bersifat duniawi, ya seperti kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan juga keserakahan. Itu semua sama dengan penyembahan berhala. Kehidupan manusia lama itu juga bisa bersifat marah, geram, kejahatan, fitnah, bahkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dulu, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, mungkin kita sering mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, kata-kata yang menghina, kata-kata yang mencaci, bahkan kata-kata yang menyakiti hati orang, kata-kata yang mencela. Bahkan kita sering menipu, berbohong, bahkan menfitnah orang, bahkan kenajisan, hawa nafsu untuk melakukan kejahatan itu besar dalam diri kita. Dan di ayat 8 bisa sekarang kita melakukan menjadi manusia baru, maka kita harus membuang semua sifat-sifat duniawi itu, menanggalkan semua kehidupan manusia lama kita. Dan hal yang kedua yang kita ketahui tentang kehidupan manusia baru adalah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut kehendaknya. Diperbaharui itu seperti apa? Diperbaharui itu dibentuk, diproses. Kita menjadi manusia baru, kita diproses oleh Tuhan. Tuhan membentuk
hati dan pikiran kita, membentuk karakter kita, membentuk hidup kita, supaya hidup kita, kehidupan kita, karakter kita serupa dengan Yesus Kristus. Di kehidupan manusia lama mungkin kita sering berbohong, berkata-kata kotor, kata-kata kotor keluar dari mulut kita, berdusta, bahkan memfitnah. Tetapi sekarang, di saat kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, hati kita bersih, hati kita murni, bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang letih lesu. Bahkan hati kita yang dulu kita sakit hati, kecewa, dendam, bahkan amarah itu tersimpan dalam hati kita. Segala akar-akar kepahitan ada di dalam hati kita. Tetapi di saat kita menjadi ciptaan manusia baru, hati kita dibentuk oleh Tuhan. Hati kita diproses oleh Tuhan. Diproses sampai hati ini menjadi murni. Hati ini menjadi bersih. Seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus, yang dulu tidak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni. Yang dulu gampang kecewa, tetapi sekarang tidak gampang kecewa. Bahkan yang dulu dendam, sekarang tidak ada dendam lagi. Yang ada, yang lahir dari dalam hati kita setelah menjadi manusia baru, itu adalah ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia baru. Nah, saudara, kedua hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan marah-marah kita meninggalkan kata-kata kotor kita menanggalkan segala sifat-sifat duniawi yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui Tuhan, yang terus diperlengkapi, dibentuk oleh Tuhan, hati kita, pikiran kita, karakter kita, sampai kita benar-benar sempurna dan sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang dikehendaki Bapa yang di surga. Kita sempurna, serupa dengan Kristus Yesus. Hidup dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kasih, hidup dengan pengampunan, hidup dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.